Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian teman-temanku yang sedang melihat video ini, semoga kalian baik-baik saja dan selalu sehat selalu. Di sini saya akan menceritakan cerita dari Rama Komaruzaman, dan buat kalian jangan lupa mampir dulu ke halaman Facebooknya, link ada di deskripsi. Di sana banyak cerita-cerita horor lainnya dan juga banyak caption yang menarik lah. Langsung saja ke ceritanya. Ini cerita tersesat di Gunung Ciremai tahun 2008. Langsung saja ya ke ceritanya, ke intinya. Sebuah kisah nyata dari seorang yang bernama Patrick. Hari itu, aku dan sepupuku Alpin berencana mendaki Gunung Ciremai untuk pertama kalinya setelah sebelumnya kami mendaki Gunung Salak dan Sumbing. Kebetulan kami mempunyai teman orang Kuningan, Irma namanya. Kami bertemu Irma di sebuah konser musik underground di daerah Bekasi. Setelah pergi ke warnet untuk mencari info mengenai Gunung Ciremai, berangkatlah kami dari Jakarta menuju Kuningan yang sebelumnya sudah mengontak Irma dan dia setuju untuk menemani kami mendaki. Singkat cerita, sampailah di terminal Kuningan sekitar jam 5 sore dan Irma sudah menunggu kedatangan kami bersama temannya Hendra. Lalu langsung menuju rumah Irma yang ternyata tepat berada di kaki Gunung Ciremai. Tapi lucunya, meskipun tinggal di kaki Gunung Ciremai, Irma dan Hendra sama sekali belum pernah mendaki Gunung Ciremai. Mungkin karena mereka bukan pendaki seperti kami. Setelah puas ngobrol panjang lebar, kami memutuskan untuk mulai pendakian tanpa pamit ke Ibu Irma. Karena Ibu Irma pergi ke masjid dan katanya Irma sudah biasa pergi tanpa berpamitan. Kami menuju pos perizinan terdekat, tapi Hendra menyarankan kami tidak perlu ke pos perizinan dengan alasan dia orang kampung sini atau orang pedalaman lah. Aku dan Alpin akhirnya menurut saja. Aku mengeluarkan kompas sebagai patokan arah yang menunjukkan puncak ada di arah timur. Perjalanan dimulai. Hendra memimpin perjalanan melalui ladang-ladang warga dan menghembus hutan pinus yang dipenuhi semak belukar. Yang ditebas Hendra menggunakan parang yang dibawanya dari rumah Irma. Dan ternyata langsung ditembus ke jalur utama via Valutungan, tepatnya sebelum pos 3, Panguyan Badak. Dan terus mendaki hingga ke pos 4. Setelah menemukan lahan datar, kami memutuskan membuat tenda di sekitaran pos 4. Setelah ngopi dan makan cemilan, kami memutuskan tidur. Tapi karena tenda yang kami bawa hanya cukup untuk 2 orang, akhirnya aku dan Hendra memutuskan tidur di depan tenda. Sial, malam itu mataku belum juga bisa terpejam. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 12:30 malam. Aku memutuskan untuk duduk dan menyalakan sebatang rokok. Kulihat Hendra yang sudah masuk ke alam mimpi ditandai dengan dengkurannya, dan tiba-tiba suara seperti orang berjalan dari semak-semak di depanku. Tiba-tiba saja aku jadi merinding, lalu kusorot senter ke arah semak-semak dan terlihat sosok seperti nenek-nenek bungkuk mengenakan kebaya berjalan dengan tongkat menuju ke arahku. Tiba-tiba saja aku jadi merinding, lalu kusorot senter ke arah semak-semak dan terlihat sosok seperti nenek-nenek bungkuk mengenakan kebaya berjalan dengan tongkat menuju ke arahku. Langsung kubuang rokok di tanganku dan masuk ke dalam tenda membangunkan Alpin untuk bertukar posisi, tapi tidak mengatakan kalau aku baru saja melihat nenek-nenek. Pagi pun tiba. Setelah sarapan kami melanjutkan perjalanan menuju puncak, tapi tak satu pun pendaki yang kami temui di sepanjang perjalanan hingga puncak. Mungkin karena waktu itu hari kerja, akhirnya sekitar 6 jam perjalanan kami tiba di puncak dan tidak ada orang sama sekali. Sekitar setengah jam di puncak barulah ada satu rombongan dari Bandung berjumlah 6 yang gabung bersama kami dan berkenalan. Di tengah obrolan, aku menanyakan keberadaan bunga Edelweiss di gunung ini. Dan setelah dijelaskan, kami pun bergegas pergi menuju ladang Edelweiss sekalian turun. Sampailah kami di ladang Edelweiss, Irma dan Hendra ternyata baru pertama kali melihat bunga itu. Aku dan Hendra pun dengan sotoy menjelaskan tentang bunga Edelweiss dan segala mitosnya.
Puas berada di ladang Edelweiss, kami kembali melanjutkan perjalanan untuk turun. Waktu itu sekitar pukul 4 sore. Lalu tibalah kami di persimpangan Linggarjati dan Palutungan. Kami ambil jalur menuju Palutungan hingga hari mulai gelap. Kami belum juga menemukan jalur yang sama yang kami lewati waktu naik, tapi kami masih belum berpikiran macam-macam karena kami pikir memang jalur utama via Palutungan masih jauh. Akhirnya sekitar pukul 7 malam kami memutuskan membuka tenda lalu melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Pagi pun tiba, sekitar pukul 6 kami mulai melanjutkan perjalanan turun. Hampir 3 jam kami berjalan tapi belum juga menemukan jalur yang kami lalui waktu naik. Anehnya lagi ada seekor kadal yang terus mengikuti kami entah sejak kapan. Aku mulai cemas saat itu dan yakin bahwa kami tersesat karena jalur yang kami lewati terputus, hanya ada semak bekar setinggi 1 meteran di depan kami. Kami pun berhenti dan berunding apakah akan dilanjut terus turun atau kembali ke puncak. Akhirnya diputuskan kami semua kembali ke puncak. Kadal itu terus mengikuti kami. Karena penasaran, Hendra mencoba mendekati kadal itu dan mengentakkan kaki tepat di depannya. Tapi kadal itu tetap tidak pergi, seolah menentang Hendra. Alvin pun menyarankan kami tetap berjalan tanpa menghiraukan kadal tersebut. Hingga sore hari, kami belum juga keluar dari hutan yang didominasi pepohonan besar. Aku pun mencoba mengikat tali rapia biru ke sebuah yang memang selaku bahwa setiap pergi mendaki sebagai tanda. Dan anehnya, kami selalu kembali melewati tanda yang kupasang tersebut. Ditambah kadal yang masih terus saja mengikuti kami. Hari pun telah gelap. Kami membuka tenda dan membuka santap malam. Untuk persediaan bekal kami masih lumayan banyak, terutama biskuit. Air yang kami bawa pun masih lumayan banyak. 1 dirigen, air 5 liter juga masih utuh. Puas mengisi perut, kami memutuskan untuk tidur. Suasana kali ini begitu hening, tidak ada suara binatang hutan sama sekali seperti biasanya. Aku pun mulai terlelap di luar tenda hingga tiba-tiba Hendra membangunkan aku karena dia melihat saya seperti cahaya senter tanpa membangunkan Alvin dan Irma. Kami langsung beralih ke arah cahaya yang jaraknya kira-kira 200 meteran sambil berteriak sekeras mungkin. Sepertinya mereka tidak mendengar teriakan kami dan terus saja berjalan. Tapi kami terus berlari ke arah sumber cahaya. Terbersit sedikit harapan dalam hati untuk keluar dari hutan ini. Bukannya pertolongan yang kami dapat, Hendra justru terperosok jatuh ke dalam lubang sedalam kurang lebih 4 meter. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata sekitar 10 meter dari lubang tersebut adalah jurang yang entah berapa puluh meter dalamnya, dengan kata lain cahaya panjang mirip sorotan senter. Itu bukan berasal dari manusia karena melayang melewati jurang. Jika saja Hendra tidak terperosok ke dalam lubang, mungkin kami berdua sudah masuk ke dalam jurang. Aku segera kembali menuju lubang di mana Hendra. Lalu kusorot Hendra dengan senter di tanganku. Untungnya dia tidak mengalami cedera serius. Kusuruh dia menunggu sebentar, lalu aku kembali ke tenda untuk membangunkan Alvin dan mengambil tali webbing. Akhirnya Hendra bisa kami angkat naik tapi sayangnya pinggul Hendra robek sekitar 5 cm-an. Aku dan Alvin segera merangkul Hendra menuju tenda dan segera mengeluarkan kotak P3K untuk mengobati luka di pinggul Hendra. Belum kelar mengobati luka Hendra, tiba-tiba saja Irma terbangun dan teriak-teriak histeris dengan mata yang melotot. Tapi suaranya terdengar seperti suara nenek-nenek dengan bahasa Kuningan yang menurut Hendra dia bilang, "Mau erek naon maneh datang ka dieu." Kami bertiga meminta maaf dan meminta agar nenek itu keluar dari tubuh Irma. Tapi Irma tetap saja berteriak sambil sesekali tertawa cekikikan. Kami membaca doa yang kami hafal tapi tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Karena kesal, aku menyuruh Alvin dan Hendra untuk memegang Irma dengan erat. Dan aku menduduki kedua kaki Irma dan menggigit jempol kaki Irma. Teriaklah Irma perlahan mulai melemah hingga akhirnya benar-benar sadar. Aku pun langsung memberinya minum. Lalu Irma bercerita bahwa ia bermimpi dibawa nenek-nenek ke suatu tempat di dalam gua. Kami semua mulai panik dan berpikir kami tidak akan bisa keluar dari hutan yang aneh itu. Pukul 2 aku memutuskan untuk salat tahajud. Jujur, sebelumnya sholat wajib pun jarang aku kerjakan. Mereka bertiga pun ikut melaksanakan sholat tahajud dengan wudhu air yang ada dalam dirigen yang kami bawa. Kami berdoa agar bisa keluar dari hutan ini, dan jikapun kami harus mati, kami pasrah.
Suasana menjadi haru saat tanpa sadar kami berempat meneteskan air mata. Setelah sholat dan bersolawat, kami kembali memutuskan untuk tidur melanjutkan perjalanan saat hari sudah terang. Sekitar pukul 8, kami bertiga bangun, kecuali Hendra yang masih terlelap. Saat Alvin menyentuh badan kepala Hendra, badannya terasa sangat panas. Mungkin karena luka di pinggulnya kali ya. Setelah sarapan, kami memulai kembali perjalanan ke atas dengan sangat lambat karena kondisi Hendra cukup mengkhawatirkan saat itu. 1 jam berjalan, kami tiba di tanah datar yang cukup luas dan beristirahat. Alin berjalan sendiri untuk mencari arah. Setelah setengah jam, ia kembali dan berkata bahwa ia melihat perkampungan di arah utara. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan turun ke arah utara. Stok air kami hanya tersisa 2 botol ukuran 600 ml lah. Sebelum gelap, kami harus sudah sampai di perkampungan yang Alin lihat. 4 jam sudah kami berjalan, tapi perkampungan yang Alvin lihat di atas belum juga ketemu. Sialnya, tanda tali rapia yang aku pasang jauh di bawah. Kembali kami lewati, padahal kami telah berjalan sangat jauh ke arah puncak dan berjalan berlawanan dari arah yang kami pasang tanda. Aku sudah berpikir akan mati di gunung ini, tapi keluarga dan teman-teman di Jakarta membuatku tetap optimis kalau aku bisa keluar dari hutan ini. Hari pun kembali gelap. Kami masih berada di hutan yang didominasi pohon-pohon raksasa. Kami kembali membuka tenda dan mengisi perut lalu tidur. Kali ini aku dan Alvin yang tidur di luar tenda. Tapi sepertinya Alvin tidak bisa tidur, maaf. Entah apa yang ia pikirkan, ia hanya memejamkan mata sambil membaca doa. Seperti orang yang ketakutan tapi tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya ia terjadi. Aku pun terus mengamati Alvin sambil sesekali melihat sekitar. Lalu Alvin bangun dan menyuruh kami untuk melanjutkan perjalanan. Saat itu kira-kira pukul 9 malam. Aku menganjurkan Alvin untuk melanjutkan perjalanan saat terang, tapi Alvin tetap bersikukuh ingin melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami semua menuruti kemauan Alvin, karena kami takut Alvin melihat sesuatu yang bisa membahayakan kami. Dengan perasaan yang bingung, kami mengikuti Alvin kembali ke arah atas hingga kembali bertemu dengan tanah datar yang kami temui tadi siang. Anehnya siang tadi kami berjalan sekitar 7 jam dari tanah datar hingga sampai ke tempat kami membuka tenda. Kali ini hanya butuh waktu sekitar 30 menit kami sampai di tempat itu. Kami terus berjalan dari area tanah datar lalu kembali turun ke dalam hutan. Tapi kali ini Alvin mengambil arah timur menembus kegelapan. Entah apa saja yang telah kami lewati, karena sumber cahaya hanya dari senter yang berada di tangan Alvin. Hingga sekitar 2 jam perjalanan, kami telah keluar dari hutan dan terlihat jelas lampu-lampu dari rumah warga sekitar dari kejauhan. Hingga menemui ladang-ladang warga, Irma pun mengenali daerah tersebut yang tidak jauh dari desanya. Akhirnya Irma mengambil alih di posisi depan menggantikan Alvin. Akhirnya sampai di rumah Irma sekitar pukul 1:30 malam. Kami langsung melakukan sujud syukur di depan rumah Irma dan aku bertanya kepada Alvin dari mana ia langsung tahu jalan pulang. Alvin bercerita di saat kami memutuskan untuk tidur. Seorang kakek-kakek datang menghampiri dan mengatakan jika kami ingin keluar dari hutan itu, kami harus segera mengikutinya. Dan kami pun mulai bercerita tentang apa yang kami alami selama di Gunung Ciremai. Ternyata sejak awal pendakian saat memasuki kawasan hutan pinus, Alvin memang sudah merasa diikuti oleh nenek-nenek. Berbeda dengan Irma yang merasa sering melihat sosok hitam berbadan besar dengan mata merah saat tersesat di dalam hutan. Hanya Hendra yang mengaku tidak melihat apa-apa, tapi kami tidak percaya karena ia terlihat seperti menutupi sesuatu. Akhirnya Irma masuk membangunkan ibunya yang sedang tertidur, lalu langsung memeluk ibunya dengan erat dan menceritakan bahwa kami baru saja tersesat di Gunung Ciremai. Ibunya Irma pun langsung mencaci maki kami semua, dibilang bahwa warga kampungnya tidak ada yang berani mendaki Gunung Ciremai kecuali untuk mencari ilmu-ilmu tertentu. Kami bersyukur karena masih bisa kami bisa kembali dengan selamat dan tidak akan ceroboh lagi mendaki secara ilegal. Mungkin sekian video dari gua. Buat kalian yang sedang menonton video ini ataupun mendengarkan cerita ini,
gue mau meminta maaf jika ada kata-kata gue yang salah ataupun saat berbicara gue selalu salah. Maklumlah, gue masih pemula dan masih belajar. Dan sebelumnya gue juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rama Komaruzaman. Jangan lupa mampir ke halaman Facebooknya karena di situ juga banyak cerita-cerita horor dan juga banyak caption-caption yang menarik lah. Menurut gue sih dari cerita ini ambil saja hikmahnya. Kalau kita mau mendaki, usahakan kita membawa alat-alat yang safety lah. Safety maksudnya, maaf. Dan komplit dalam segala logistik. Dan ambil saja hikmahnya dari ini. Ambil yang baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.